melakukan hal yang Oto sedang butuhin nih. Ayo kita langsung selidiki. Selidiki aja. Ini benar teman, Om ini sedang mau masak. Tapi apa yang mau dimasak ya? Oh, masak lobster kipas. Hah? Lobster kipas? Lobster macam apa lagi itu? Tenang teman, nanti pasti Otat kasih tahu. Sekarang kita lihat si Om masak dulu aja. Soalnya Otat udah pengen banget nyicipin lobsternya nih. Tahukah teman-teman, lobster mempunyai kadar protein yang cukup tinggi loh. Dan ini sangat berguna bagi pertumbuhan anak-anak dan remaja. Selain itu, juga sangat bermanfaat bagi para atlet olahraga yang memang sangat membutuhkan protein untuk mendorong prestasinya, teman. Setiap atlet pemula membutuhkan protein kira-kira sebesar 1 gram per 1 kilogram berat tubuhnya per harinya. Sedangkan dalam 450 gram udang lobster kipas mengandung 23,90 gram protein. Jadi, lobster memang banyak manfaatnya untuk atlet, terutama untuk energi. Bahkan teman, untuk cabang olahraga tertentu seperti binaraga dan angkat besi, protein lebih banyak dibutuhkan, yaitu kira-kira 1,5 gram per 1 kilogram berat tubuhnya. Ini karena untuk atlet binaraga dan angkat besi, protein dibutuhkan untuk menunjang pembentukan ototnya. Tetapi walaupun begitu, lobster juga mengandung kolesterol yang juga relatif tinggi. Karena itu tidak bisa dikonsumsi terlalu sering. Sekarang kita balik ke Om yang lagi masak yuk. Minyak dituang dan mulai digoreng deh. Nyam 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 nyam. Otan udah gak sabar pengen nyicipin nih. Dan didiamkan sejenak sambil menikmati sunset di pinggir pantai ini. Asik banget. Kita tidak boleh terburu-buru mengangkat lobster dari penggorengan. Harus sampai matang benar, baru bisa diangkat. Kalau sudah berubah warna menjadi merah, itu tandanya lobster sudah bisa diangkat dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Lobster kipas lada hitam sudah siap dinikmati deh. Lobster kipas sendiri mempunyai bentuk yang berbeda dari lobster laut kebanyakan. Kepalanya yang memipih sehingga mirip seperti kipas lah yang membuatnya disebut sebagai lobster kipas. Lobster kipas aktif pada malam hari, walaupun bisa juga ditemukan pada siang hari, seperti yang kalian lihat sekarang ini. Memang sih, jika siang hari, lobster kipas banyak ditemukan sembunyi di dalam batu karang. Makanan utamanya adalah makhluk-makhluk laut yang kecil, seperti kerang, udang kecil, atau kepiting kecil. Kalian pasti lihat antena di kepala si udang kan? Antena itu berfungsi sebagai pendeteksi benda di depannya. Si lobster kipas juga termasuk dalam golongan udang purba loh. Rekor fosil tertuanya yang telah ditemukan diperkirakan telah berumur 120 juta tahun. Weh,
ternyata si lobster ini udah rentah. Baik-baik ya, Opa Lobster, jangan kebanyakan keluar malam, nanti bisa masuk angin. Dan lobster jenis ini tinggal di semua wilayah yang perairannya hangat, yang seperti di negara kita tercinta inilah. Di daerah Sulawesi Utara, lobster kipas banyak dicari dengan cara tradisional, seperti yang dilakukan oleh Om Celcius ini. Om, Otan temenin ya cari lobsternya. Mencari si kipas ini memerlukan kejelian tersendiri, teman. Om Celcius harus memeriksa setiap lubang di batu karang, tempat di mana si lobster kipas berada. Itu ada satu, Om. Ayo cepat tangkap. Lumayan, dapat satu. Oh iya teman, Otan lupa bilang, supaya tetap lestari, penangkapan alam si lobster harus berukuran minimal 600 gram. Dan tidak boleh yang sedang bunting, alias ada telurnya, kecuali untuk keperluan budidaya, edukasi, dan penelitian. Jago juga si Om Celcius ini nyari lobsternya. Tetapi jangan dihabiskan ya Om, tetap harus dijaga kelestariannya. Nah, Otan udah ada di peternakan kepiting soka nih. Yang satu ini, kandungan proteinnya tak kalah dari si lobster kipas, teman. Yaitu sekitar 13,8 gram per ekornya. Malahan juga mengandung omega 3, vitamin B12, mineral selenium yang berfungsi sebagai antioksidan pencegah penyakit kanker dan jantung, mineral copper dan mineral zinc untuk kekebalan tubuh. Jadi memang banyak fungsinya. Sebetulnya kepiting soka sama dengan kepiting bakau, atau kepiting yang habitatnya ada di antara hutan atau rawa-rawa. Cuma kepiting soka ini cangkangnya lebih lunak, sehingga kalau udah jadi makanan bisa dimakan sama cangkang-cangkangnya. Leleh, pasti gurih tuh rasanya. Kira-kira kepitingnya diapakan ya? Kok sepertinya mau dipotong capitnya? Ternyata benar mau dipotong loh. Kan kasihan kepiting-kepiting itu. Tidak semua kepiting yang dikirim ke budidaya ini dipotong capitnya. Hanya kepiting-kepiting yang muda saja yang dipotong capitnya. Ini supaya mempercepat proses molting atau pelepasan cangkang. Iya, kepiting soka ini memang kepiting bakau lunak yang telah lepas cangkangnya. Aduh, pelan-pelan motongnya paman. Otan jadi takut nih. Oh ya teman-teman, capit kepiting ini akan tumbuh lagi setelah beberapa hari. Kayak buntut cicak ya. Nah, kalau yang lebih tua atau besar tidak perlu dipotong capitnya. Habis itu diapain ya? Iya, habis itu dimasukkan ke dalam basket atau keranjang. Paman, dilepas dulu talinya ya, biar kepitingnya bebas bergerak di dalam keranjang. Iya, begitu. Nah,
sekarang dimasukkan ke dalam basket atau keranjangnya. Hei, ada yang mau kabur tuh. Wah, tidak bisa ya. Keranjang-keranjang ini terbuat dari plastik padat yang khusus dan sangat kuat. Karena itu, capit kepiting bakau tidak akan bisa merusak keranjang ini. Ternyata banyak juga ya kepiting-kepitingnya. Ayo paman, dimasukkan semua kepiting-kepitingnya. Terus, kepiting-kepiting di dalam keranjang ini mau dibawa kemana ya? Oh, Otan tahu sekarang. Kepiting-kepitingnya mau ditaruh ke dalam air. Sudah ada lajurnya loh. Pasang pelan-pelan ya paman. Sudah pas paman. Kepiting-kepiting ini akan dibiarkan di sini selama 25 sampai 30 hari. Itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai proses molting atau pelepasan cangkang. Budidaya kepiting soka atau bakau ini biasa dilakukan di sekitar habitatnya, yaitu rawa-rawa yang banyak pohon bakaunya. Di habitat aslinya, kepiting soka sering bersembunyi dan membuat rumah di dalam pasir atau lumpur. Kepiting jenis ini bisa sangat galak kalau diganggu loh. Wah, Otan harus hati-hati nih kalau lagi deket sama kepiting bakau. Coba perhatikan teman, capitnya terlihat besar dan kuat. Kepiting biasanya mempunyai 5 pasang kaki dan sepasang capit. Nggak tahu. Hai, paman itu sedang apa ya? Sepertinya paman itu akan memanen kepiting soka. Kita lihat lebih dekat yuk. Setiap keranjang harus dilihat apakah ada kepiting yang sudah terlepas cangkangnya atau belum. Lihat, keranjangnya digerakkan dengan kaki. Seperti main-main ya. Asik, sudah ada yang molting. Cari lagi paman. Weh, dapat lagi kepiting yang sedang molting. Sekali panen bisa mencapai puluhan loh, dan bahkan bisa juga mencapai ratusan. Banyak juga ya. Sudah selesai panennya paman. Kalian pasti ingin tahu kan bagaimana bentuk kepiting kalau terlepas dari cangkangnya? Nah, seperti ini nih. Aneh ya bentuknya. Setelah Otan pikir-pikir, ada kemiripan sama ular ya. Kalau ular ganti kulit, kepiting ganti cangkang. Kalau yang kepiting yang cangkangnya keras, kira-kira cara memeliharanya bagaimana ya? Kepiting bakau yang keras, ukurannya lebih besar, dan cara memeliharanya dijadikan satu di dalam keranjang yang besar. Seperti ini. Wah, banyak juga ya kepitingnya. Ada sekitar 50-an. Otan dan tante-tante dari desa Cirangkong Kabupaten Sumedang lagi nyari udang nih. Kegiatan nyari udang seperti ini dalam bahasa setempat disebut nyair. Nyair di Sungai Cilolo ini sudah dilakukan sejak dahulu loh. Udang-udang yang didapat akan dijadikan sebagai tambahan lauk untuk makan sehari-hari. Kalau begitu harus semangat nih cari udangnya. Peribahasa mengatakan ada udang di balik batu tepat adanya. Tapi ini dengan maksud yang sebenarnya ya. Udang-udang di Sungai Cilewei memang suka ngumpet di balik batu. Makanya saat mau menangkapnya kita harus mengorek-ngorek batu. Gimana tante-tante? Udah dapat banyak belum?
kecil-kecil gitu ya? Nggak apa-apa deh, yang penting dapat. Sambil nunggu tante-tante nyari udang lebih banyak lagi, yuk kita kenalan dulu sama si mungil dari Sungai Cilelei. Ini dia teman, yang tadi Otan dan tante-tante nyari. Kurang Cilelei. Saat dewasa, krustasea air tawar ini memiliki ukuran tubuh sekitar 2 hingga 3 cm saja. Mereka hidup di perairan sungai dan mencari makan di sekitar bebatuan dan tanaman-tanaman air. Hai, stop! Jangan berantem dong. Malu sama kucing. Maksudnya malu dilihat sama teman-teman Otan Indonesia Raya. Ayo baikan. Maafkan kelakuan mereka ya teman-teman. Tapi memang begitulah adanya. Mereka seperti itu karena termasuk hewan teritorial. Ada yang masuk ke wilayah mereka, udah pasti bakal berantem. Jika merasa terganggu seperti ini, mereka bisa saling memakan loh. Aduh. Biasanya udang yang kuat akan memangsa udang yang lemah. Atau juga udang yang ukurannya lebih besar memangsa yang lebih kecil. Teman, saat ini mencari udang di Sungai Cilelei sudah mulai susah. Soalnya dulu banyak warga yang mencari udang dengan menggunakan racun atau potas. Mereka menebarkan racun ke celah-celah batu sungai, sehingga udang-udang mulai dari yang masih kecil hingga dewasa jadi mati. Dengan cara pintas seperti ini sih memang gampang mendapatkan udangnya. Tapi efeknya dirasakan sekarang. Selain jumlah udang yang berkurang, racun-racun tadi juga bisa merusak ekosistem sungai. Cara-cara seperti ini gak boleh ditiru ya teman-teman. Dengan cara tradisional seperti yang Otan dan tante-tante lakukan sekarang juga lumayan kok. Sepertinya udangnya sudah banyak tuh. Let's go! Sereng. Aroma udang gorengnya manggil banget teman. Ini dia hasil tangkapan kita hari ini. Udang memang paling enak digoreng. Selain rasanya yang gurih dan lezat, kandungan proteinnya lengkap dengan kadar asam amino yang mudah diserap tubuh. Sama seperti yang terkandung di lobster kipas. Manfaat makan udang dapat menjaga kesehatan jantung, mencegah darah rendah, menjaga kesehatan mata, dan membantu pertumbuhan tulang dan gigi untuk anak-anak usia pertumbuhan. Oh iya, tapi bagi kalian yang punya alergi terhadap protein udang, makannya jangan banyak-banyak ya, biar Otan aja yang melahap semuanya. Nah, selesai deh cerita Otan hari ini. Sampai ketemu di cerita Otan yang lainnya ya.